Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk pada pertemuan ketiga dan keempat kita ya untuk materi gaya. Untuk materi gaya ini sendiri cukup banyak materi yang akan dibahas ya, tapi kita akan pelan-pelan membahasnya satu-satu. Oke, nah ini ada contoh animasi si kakak menarik kereta si adik. Nah, kira-kira kereta itu kan nggak mungkin bergerak kalau tidak ditarik sama kakak. Dalam hal ini, kakak memberikan gaya kepada kereta, yaitu berupa gaya tarik yang membuat si kereta menjadi bergerak. Tapi di sini gaya tarik, kemudian dia nggak bergerak tarik, terus enggak, tapi hanya menarik sedikit. Kemudian dia lepaskan, tarik, lepaskan gitu ya. Oke, nah di sini juga ada gaya yang disebabkan oleh angin. Jadi gaya yang disebabkan oleh angin membuat tulisan emailnya menjadi bergerak seperti yang kita lihat. Kemudian kalau kita lihat gambar yang ketiga, ini ada apa ya? Mungkin kayak mobil pengangkut barang, kemudian tertabrak sama batu, kemudian barangnya jatuh. Jadi itu juga ada kayak gaya yang membuat si kereta ini mengalami apa ya? Kayak perubahan kecepatan sehingga bendanya jatuh ke bawah. Ini juga ada gaya yang menyebabkan kita bisa membentuk apa ini namanya? Kayak model Gucci dari tanah liat mungkin ya. Oke, dan yang terakhir ada kayak bola ditendang. Jadi anak ini memberikan gaya kepada bola dengan tujuan bolanya bisa gol gitu, tapi ternyata malah pentul kena si tiangnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada pengertian gaya. Jadi menurut Bapak dan Ibu, gaya ini apa sih gitu ya? Jadi kalau kita bisa lihat gaya tadi dapat menyebabkan benda yang tadinya diam itu menjadi bergerak. Ya, kemudian adanya perubahan kecepatan gerak benda. Kayak tadi ya, misalnya kasus mobil ketabrak batu yang tadinya dia laju menjadi apa ya, menjadi tidak laju lagi atau menjadi stop. Artinya ada terjadi perubahan kecepatan dari gerak benda tersebut. Oke, atau mungkin misalnya kayak orang lagi nendang bola, bolanya misalnya dioper dari temannya dengan kecepatannya slow, tapi temannya justru menendang memberikan gaya yang besar sehingga kecepatannya menjadi besar juga. Jadi kecepatannya mengalami perubahan. Kemudian dia juga bisa mengubah arahnya. Jadi yang tadi mungkin bolanya dikasih lurus, oper ke temannya lurus, tapi dari temannya ini ketika menerima dia malah membelokkan posisi bolanya. Jadi dia mengubah arah si bola atau arah gerak benda. Oke ya. Dan dapat mengubah bentuk benda seperti contoh yang terakhir ini. Oke, nah gaya biasanya dilambangkan dengan F atau nama lainnya force. Kita bisa bilang bahwa gaya itu merupakan keadaan gerak suatu benda yang direpresentasikan oleh kecepatan. Nah, biasanya ada hubungan rumusnya ya, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan. Seperti itu. Ini ada contohnya ya. Jadi ini orang lagi atlet ya, lagi lempar apa ya namanya, saya lupa namanya, yaitu pokoknya dia mau melempar, kemudian di sini dia memperkirakan berapa besar sih gaya yang mau dia berikan pada bola ini tadi. Jadi itu nanti akan tergantung dari massanya. Kalau seandainya bola ini tidak terlalu berat, mungkin dia hanya memberikan gaya yang kecil supaya nanti bolanya bisa jauh gitu ya. Tapi kalau dia ngerasa oh ini bolanya cukup berat, berarti dia akan memberikan gaya yang berat. Artinya gaya di sini akan berbanding lurus dengan massa ya. Jadi dengan beratnya tadi atau massa. Kemudian percepatannya itu nanti dipengaruhi sama gaya yang diberikan. Kalau gaya yang diberikan tadi besar, nih kita udah kencang-kencang mau melempar dengan sangat kuat, berarti kita udah mempersiapkan gaya yang besar. Percepatan yang dialami sama benda itu juga akan besar. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa gaya berbanding lurus dengan massa bendanya dan juga dengan percepatannya. Semakin besar gaya yang diberikan, otomatis percepatan yang diterima oleh benda juga semakin besar. Nah, semakin besar massa suatu benda, artinya dia juga memerlukan gaya yang besar juga gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa jenis gaya yang kamu ketahui apa saja? Nanti silahkan diamatin dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa-apa saja sih gaya yang biasa kita lakukan mungkin atau yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada hukum Newton, hukum yang berhubungan dengan gaya. Itu ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, langsung ke intinya saja. Untuk hukum Newton 1, intinya adalah jika suatu benda dikasih gaya yang bernilai sama dengan 0 atau tidak dikasih gaya, maksudnya kan gaya sama dengan 0, artinya tidak dikasih gaya, maka benda akan tetap diam, tidak bergerak toh. Contoh nih meja di depan kita, kalau tidak kita dorong, mungkin
mungkin mejanya tidak akan berpindah, tidak akan termaju, tidak akan jatuh. Dia akan tetap diam saja. Ya. Nah, kemudian atau bisa juga dikatakan gaya yang sama dengan 0 itu kalau bendanya stabil, jalan dengan kecepatan yang tetap. Contohnya seperti mobil ini, dia bergerak misalnya dengan 40 km per jam stabil aja, artinya dia dianggap seperti tidak mengalami perubahan gaya karena dia tidak mengalami perubahan percepatan dalam hal ini. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kasusnya ada seperti ini nih? Kita mendorong benda, dia udah terpindah, kayak goyang gitu, nggak pindah ya, maksudnya kayak goyang, terus kayak nggak terlalu kuat, kitanya kembali lagi ke posisi awal. Nah, kalau kayak gini, ini kita akan mengenal yang namanya sifat kelembaban benda. Oke, jadi sifat kelembaban benda ini maksudnya adalah sifat untuk mempertahankan posisi. Oke, jadi suatu benda itu pasti memiliki yang namanya sifat kelembaban benda, tergantung berapa besar berapa besar gaya yang akan kita berikan. Kalau nanti kayak gini ya, sifat kelembabannya semakin besar atau sifat kelembaban suatu benda itu besar, maka gaya yang dibutuhkan juga akan sangat besar. Artinya kalau misalnya kita hanya memberi gaya, kan kadang gaya itu diberikan tergantung dengan kemampuan kita mendorong suatu benda atau memberikan gaya kepada suatu benda. Kalau kita sanggupnya cuman kayak cuman gini doang nih nggak kuat gitu. Kadang bendanya sudah bergerak tapi tidak berpindah, itu bisa kita kategorikan bahwa benda tersebut tidak mengalami gaya meskipun dia tadi sempat kayak bergerak tapi tidak berpindah. Pokoknya intinya kalau bendanya tidak berpindah, dia tidak mengalami gaya atau tidak berubah tidak merubah posisi ya. Kalau ini kan hanya di bergerak tapi kembali lagi seperti awal. Jadi kita bisa simpulkan kalau gaya yang diberikan ini kurang dari massa bendanya atau tidak sebesar dengan massa bendanya, otomatis kan gayanya kayak dianggap 0 karena tidak cukup untuk memindahkan benda tadi. Nah, ini ada contoh nih. Misalnya ini ada orang-orang di dalam bus dengan kecepatan stabil, busnya misalnya 50 km per jam. Stabil, tiba-tiba mobilnya laju ya kalau nih, laju apa ngerem? Ya tiba-tiba dia nancap gas mau laju ya, atau nih mobilnya tiba-tiba modelnya awalnya diem nih, kemudian tiba-tiba dia bergerak atau dari kecepatan stabil menjadi dilajuin, otomatis orang yang di dalam mobil kan akan kayak mengalami kayak kaget kayak gini, gitu. Nah, kalau orang ini bisa mempertahankan posisinya, tidak jatuh, berarti kita bisa bilang bahwa kelembaban dari orang-orang ini atau benda ini bisa dibilang lebih besar. Dan ini masuk ke dalam kategori hukum Newton 1 di mana gayanya sama dengan 0. Tuh. Oke, kemudian ada hukum Newton 2. Nah, kalau hukum Newton 2 ini gayanya tidak sama dengan 0, tapi dia gaya sebanding dengan massa dan percepatannya. Ini sama seperti yang tadi saya sebutkan di rumus F sama dengan M kali A, di mana gayanya berbanding lurus dengan massa dan juga dengan percepatannya. Artinya, semakin besar benda tersebut, semakin besar benda yang mau diberi gaya, otomatis gaya yang diberikan pun juga harus besar. Semakin berat benda yang mau dipindahkan, otomatis kita membutuhkan atau akan memberikan gaya yang besar juga. Nah, percepatan juga mempengaruhi, misalnya bendanya kecil, yang satu diberi gaya sederhana, kayak cuman pluk gitu. Yang satunya gayanya agak besar. Otomatis benda yang kecil ini tadi akan mengalami perpindahan sejauh dari gaya yang diberikan. Kalau gaya yang diberikan cuman kecil, mungkin perpindahannya hanya sedikit. Tapi kalau gayanya yang dikasih besar, mungkin perpindahannya akan sangat besar. Dan itu mempengaruhi percepatan dari gerak si benda tadi. Oke, ini ya bisa kita lihat. Untuk nomor 1, kita memberikan gayanya cukup kecil saja ya. Ini kalau nomor 1 sama nomor 2 kita bandingkan. Oke, kita lihat dulu. Sorry. Untuk nomor 2, kalau kita membandingkan gambar nomor 1 dan nomor 2 ini ya, kita bisa lihat bahwa kedua-duanya memiliki gaya yang sama besar. Padahal di benda 1 dia tidak membawa barang, di benda 2 dia membawa barang. Kemudian benda 2 ternyata mengalami percepatan yang lebih lambat daripada benda 1. Ya jelas karena ketika kita mendorong troli dengan gaya yang sama dengan troli yang berisi benda-benda, otomatis kan laju trolinya tuh akan lebih cepat yang kosong daripada yang berisi barang. Jadi kita bisa bilang percepatan pada troli nomor 1 itu lebih besar daripada troli nomor 2.
Oke, sekarang kita bandingkan untuk yang nomor 1 dan nomor 3. Kita bisa lihat ya. Nomor 1. Oh, sorry, nomor 2 dulu deh, nomor 3 ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3. Sebentar. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 3 di sini kita lihat bahwa mereka memiliki massa yang sama atau mereka memiliki benda yang sama. Sama-sama ada troli, bendanya ada 3 di dalam sini dan ada 2 di bawah, sama. Artinya benda di gambar nomor 2 dan nomor 3 ini sama beratnya ya atau massanya sama. Otomatis orang ini kan ada yang berbeda ya. Untuk orang yang nomor 2 dia hanya memberikan gaya yang kayak sedang saja, berarti laju atau percepatan yang dialami sama troli juga akan sedang saja. Tapi kalau untuk yang nomor 3 dia memberikan gaya yang sangat besar, kelihatan dari bentuk badannya ya. Dari gaya posisinya, otomatis percepatan yang akan dia alami juga akan lebih laju atau lebih besar gitu. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa gaya itu sebanding dengan massa dan dengan percepatannya. Itu masuk ke hukum Newton 2. Nah, ini kayak gini kasusnya ya. Ketika ada 2 buah siswa, dia yang satu menarik batu yang ukuran besar banget, yang satunya menarik batu yang kecil. Otomatis gaya yang akan diberikan juga akan berbeda. Orang yang rambut kuning ini mungkin memberikan gaya yang sudah sangat besar, sedangkan yang rambut coklat mungkin memberikan gaya yang sedikit saja, tapi dia udah bisa menarik si batunya. Nah, untuk hukum Newton 3 ini sedikit berbeda. Ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi atau gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Kenapa ini disebut dengan negatif? Ya, kita lihat dulu apa disebut gaya aksi dan gaya reaksi. Ketika ada seorang pemanah, dia mau memanah ya. Ketika dia menarik busurnya, itu adalah aksinya dia, aksi untuk menarik busur. Reaksi yang terjadi adalah busur ini akan terlempar jauh gitu. Nah, jadi aksi yang dilakukan akan menyebabkan reaksi seperti itu. Karena arahnya berlawanan, kalau aksi dia nariknya ke belakang sehingga menyebabkan busurnya terdorong ke depan. Karena arahnya berbeda, makanya di sini dikasih tanda negatif. Gitu. Sama seperti anak ini, dia memberikan aksi kepada bola, dia melemparkan bola ke bawah, ini aksinya. Reaksi yang diterima adalah bolanya mentul lagi ke atas. Biasanya besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi. Cuman bedanya adalah negatif yang menunjukkan perbedaan arahnya. Oke, ini juga sama ya. Ketika kita lihat di dalam pesawat ini, ya. Tapi ini soal buat Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk nomor gambar pertama ini dan gambar kedua ini, bagaimana penjelasan hukum Newton 3-nya? Oke, ini ada soal pertama buat Bapak dan Ibu. Untuk gambar pertama ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana hukum Newton 3 berlaku untuk gambar ini. Dan gambar nomor 2. Oke, ini adalah summary atau kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hukum Newton 1. Saya ulang, hukum Newton 1 itu artinya gaya sama dengan 0. Berarti bendanya diam. Bendanya tidak diberi gaya atau mungkin diberi gaya tapi gayanya terlalu kecil untuk memindahkan benda sehingga kita kayak mengabaikan ya. Tadi berhubungan sama sifat kelembaban benda. Kemudian untuk yang nomor hukum Newton 2 maksudnya, untuk hukum Newton 2 kita tahu bahwa besarnya gaya yang diberikan ya. Besarnya gaya yang diberikan ini sebanding dengan massa benda tersebut dan percepatan ya, percepatan dari yang benda yang tadi menerima gaya gitu. Nanti ini untuk hukum-hukum Newton 1, 2 dan 3 ini nggak perlu ikut sama mentok dengan apa yang saya jelaskan, tapi dari Bapak dan Ibu bisa menyebutkan menurut versi masing-masing tapi intinya sama gitu ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 3, hukum Newton 3, tadi kita bilang bahwa F aksi sama dengan F reaksi. Ketika memberikan benda suatu gaya, berarti kita memberikan aksi kepada benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi kepada kita, berbalik. Kalau ada seperti itu kasusnya, berarti itu masuk ke hukum Newton ketiga. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan yang ketiga ya. Di sini ada beberapa soal. Oke, ada 3 soal ya, ada untuk 3 soal, jadi ini ada 3 tambahan soal. Jadi tadi ada 1 soal dari gambar hukum Newton 3, dan ini soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Oke.
Oke, silakan untuk dikerjakan soalnya, nanti silakan diupload di Google Classroom. Sekian penjelasan dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.